Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Putri Hendria di Mari Belajar Bersama. Bagaimana keadaan teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, apalagi di keadaan pandemi ini ya. Karena kesehatan itu mahal loh, jadi kita harus menjaganya dengan cara makan makanan yang bergizi. Jangan lupa olahraga minimal 30 menit. Dan apabila kita diharuskan atau terpaksa untuk keluar, jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan. Memakai masker, menggunakan hand sanitizer, memberi jarak antara kita dengan orang lain, dan tidak berada di khalayak ramai, di kerumunan orang ya. Jangan pegang benda-benda yang sering dipegang oleh orang lain. Contohnya saja pintu, tombol lift, tangga, dan lain-lain sebagainya. Dan yang paling penting sekali, jangan lupa untuk berdoa, meminta pertolongan dan juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hasilnya kita serahkan hanya kepadanya. Kita hanya bisa ikhtiar dan berdoa saja. Semoga hasilnya baik ya. Nah, pada kesempatan ini kita sama-sama belajar tentang bilangan dan macam-macam bilangan itu sendiri. Nah, pasti teman-teman gak asing ya mendengar kata-kata bilangan itu, karena bilangan ini sudah kita pelajari dari kita SD loh. Nah, kita ambil contohnya satu saja. Bilangan asli. Bilangan apa lagi? Bilangan bulat. Nah, apa contoh-contohnya? Baiklah, akan saya jelaskan di pembahasan nanti. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, and juga share ya. Terima kasih. Oke, mari kita masuk ke materi. Check it out. Seperti yang saya katakan tadi, pada seri video kali ini kita akan banyak belajar tentang bilangan loh. Di sini kita akan mempelajari pengertian bilangan itu sendiri dan juga macam-macam bilangan. Dan nanti saya akan memberikan contoh soalnya, akan lebih mengerti lagi dengan adanya contoh soal ya. Check it out. Nah, apa itu bilangan? Nah, pasti teman-teman pada heran ya pada saat saya bilang kita akan mempelajari pengertian bilangan. Pasti pada bingung nih, bilangan nih apa sih? Bilangan itu sama ya dengan angka? Atau bilangan itu huruf? Atau bilangan itu seperti yang kita pelajari di SD dulu, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya? Atau bagaimana ya? Nah, pasti teman-teman pada bingung ya bilangan ini. Nah, mari kita akan mempelajarinya. Nah, bilangan. Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Atau lebih mudahnya, bilangan itu adalah suatu sebutan untuk menyatakan jumlah atau banyaknya sesuatu. Simbol ataupun lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut sebagai angka atau lambang bilangan. Dalam matematika, konsep bilangan selama bertahun-tahun lamanya telah diperluas
untuk meliputi bilangan nol, bilangan negatif, bilangan rasional, bilangan irasional, dan bilangan kompleks. Nah, di sini coba kita sama-sama melihat. Dalam matematika, konsep bilangan selama bertahun-tahun lamanya telah diperluas untuk meliputi bilangan nol, negatif, rasional, irasional, dan kompleks. Loh, itu apa ya? Bukannya bilangan itu adalah jumlah atau banyaknya sesuatu. Nah, ternyata ini merupakan macam-macam bilangan loh. Nah, setelah kita mempelajari pengertian bilangan itu dan kita sudah tahu nih pengertian dari bilangan itu, berarti secara kecilnya atau secara mudahnya bilangan itu adalah jumlah atau banyaknya sesuatu kan? Nah, berarti kita sudah terpikir tuh. Sudah terpikir, oh ini seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari macam-macam bilangan. Macam-macam bilangan. Nah, kita mengenal banyak sekali macam-macam bilangan atau jenis-jenis bilangan. Yang paling sederhananya itu adalah namanya bilangan asli. Yang memiliki lambang N besar ya, N tebal, bukan N kecil, bukan N biasa. Nah, contohnya ini sudah kita pelajari waktu kita SD loh. Pasti sudah ingat ya. Coba kita flashback dulu, bilangan asli pada saat kita SD. Nah, bilangan asli ini merupakan bilangan bulat positif yang dimulai dengan angka 1 hingga seterusnya. Loh, bilangan bulat, bilangan apa lagi itu ya? Nah, nanti akan saya jelaskan. Jadi, intinya bilangan asli ini merupakan bilangan bulat positif yang dimulai dengan angka 1 hingga seterusnya. Berarti, contoh angkanya adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, ada yang lebih besar lagi loh. Itu ada bilangan cacah. Loh, kok ini ada 0? Oke, saya jelaskan. Bilangan cacah ini adalah bilangan bulat positif yang dimulai dari angka 0 hingga seterusnya. Nah, jadi bedanya apa sih dengan bilangan asli? Bilangan cacah ini sebenarnya sama saja sih dengan bilangan asli. Ada 1, 2, 3, 4. Akan tetapi di bilangan cacah ini kita tambahkan dengan 0. Jadi angkanya yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, setelah adanya bilangan asli dan bilangan cacah, kemudian ada bilangan bulat. Nah, ini dia bilangan bulat. Memiliki lambang Z besar, bukan Z biasa, bukan Z yang kecil itu. Nah, jika kita lihat, sebenarnya semuanya ini sama saja sih dengan bilangan asli dan bilangan cacah. Bilangan bulat ini sama saja. Ada 1, 2, 3, 4, dan juga 0. Akan tetapi, bilangan bulat ini juga ditambah dengan bilangan negatif. Min 1, min 2, min 3, dan min 4, dan seterusnya. Nah, tadi kan bilangan asli dan bilangan cacah ini kan bilangan bulat positif. Nah, ini dia bilangan bulat. Ternyata bilangan bulat itu ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif, ada juga 0. Nah, mari saya jelaskan. Bilangan bulat positif berarti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ada juga bilangan bulat 0. Ada juga bilangan bulat negatif berarti min 1, min 2, min 3, min 4. Nah, jadi ini sama saja. Jadi intinya
Bilangan asli dan bilangan Caca ini juga termasuk dari bilangan bulat, hanya saja dia bilangan bulat positif. Nah, kemudian ada yang namanya bilangan rasional. Tambahnya Ki besar, bukan Ki kecil ya, bukan Ki biasa, bukan, tapi Ki besar. Nah, bilangan rasional ini tuh merupakan semua bilangan bulat termasuk dalam bilangan rasional. Jadi, bilangan bulat ini kan tadi termasuk bilangan caca dan bilangan asli. Jadi, bilangan rasional ini merupakan semua dari bilangan bulat ini. Tapi, bilangan rasional ini akan ada kita tambahkan dengan pecahan. Nah, tadi kan tidak ada pecahan, tapi di bilangan rasional akan ada ditambahkan dengan pecahan. Makanya, bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat dan B-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, ini dia. Saya ulangi lagi. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat dan B-nya tidak sama dengan 0. Nah, kita lihat contohnya. Nah, ini contohnya. 1 per 2, 1 per 3, di mana B-nya itu tidak sama dengan 0. Dan A per B-nya ini merupakan bilangan bulat. 1 merupakan bilangan bulat nggak? Iya. 2 bilangan bulat nggak? Iya. 3 bilangan bulat nggak? Iya. Berarti itu merupakan bilangan rasional. Atau bisa juga kita ambil contohnya dengan desimal. Dengan syarat harus bisa menjadi pecahan. Nih. Jadi bilangan rasional ini bisa kita dengan pecahan, bisa juga dengan desimal, tapi ada syaratnya. Kalau misalnya desimal harus bisa menjadi pecahan ya. Nah, contohnya 0,25 berarti bisa ya menjadi pecahan, jadi 1 per 4. Kita ambil contoh lagi. 0,40 bisa jadi pecahan menjadi 2 per 5. Nah, ini merupakan bilangan bulat ya, 1, 4, 2, 5 itu merupakan bilangan bulat. Nah, yang B-nya itu tidak sama dengan 0, 4 tidak sama dengan 0, 5 tidak sama dengan 0. Berarti ini merupakan contoh bilangan rasional. Nah, paham ya teman-teman? Oke, setelah ada bilangan rasional, ternyata ada juga loh bilangan irasional. Ini kebalikan dari bilangan rasional. Bilangan irasional itu ya agak mustahil bila dipikirkan, karena bilangan irasional itu adalah bilangan real yang tidak bisa dibagi atau hasil baginya tidak pernah berhenti, atau bilangan yang tidak bisa dibuat pecahannya. Nah, berarti beda ya dengan bilangan rasional. Bilangan irasional itu tidak bisa, tapi bilangan rasional bisa. Nah, ini ya, desimalnya itu tidak bisa jadi pecahan. Nah, contohnya, nah ini ada 0,123456788 sekian. Nah, banyak lagi ya. Nah, itu tidak bisa diubah jadi pecahan. Nah, contoh lainnya itu seperti pi. Nah, kita kan tahu nih, pi itu kan 3,14. Ternyata bukan 3,14 saja loh. Ternyata masih panjang lagi. Nih, seperti ini.
3,14, 2378 dan seterusnya. Dan itu tidak bisa diubah menjadi pecahan. Atau bisa juga bilangan akar. Nah, akar 3 berapa ya? Nah, ini termasuk dari bilangan irasional. Nah, teman-teman mengerti? Oke, baik, saya ulangi lagi. Bilangan rasional tadi kan bilangan yang bisa menjadi pecahan. A dan B-nya itu bilangan bulat. Dan B-nya itu tidak sama dengan 0. Bilangan rasional ini yang dari desimal harus bisa menjadi pecahan. Seperti 0,25 ini bisa menjadi 1/4. Tetapi sebaliknya, di bilangan irasional, desimal itu tidak bisa diubah jadi pecahan. Contohnya ini 0,123456788 sampai seterusnya. Nah, itu tidak bisa diubah menjadi pecahan. Oke. Nah, jadi semua ini seperti bilangan rasional dan irasional, semuanya itu kita bilang bilangan real yang memiliki simbol R besar, bukan R kecil, bukan R biasa, tapi R besar. Ini bilangan asli yang ada, yang mungkin tidak terbayangkan, tapi bisa diwujud nyatakan seperti akar. Gimana mewujud nyatakannya? Nah, ini ada bilangan imajiner. Jika tadi bilangan real, akar bisa diwujud nyatakan, bisa, ada caranya. Tapi, ada juga bilangan yang tidak bisa diwujud nyatakan. Nah, itu namanya bilangan imajiner. Bilangan imajiner itu adalah bilangan yang terdiri dengan komposisi akar minimal 1, biasanya ditulis dengan lambang I atau imajiner. Akar min 1. Nah, itu sama dengan I. Akar min 3, akar min 4 sama dengan I. Bilangan ini tidak bisa diwujud nyatakan. Nah, berarti kan kalau akar min 1, bagaimana mewujud nyatakannya? Jadi, ini merupakan bilangan imajiner yang lambangnya I. Nah, bilangan kompleks yang lambangnya C besar. Bukan C biasa, bukan C kecil ya. Nah, bilangan kompleks ini sistem bilangan dalam ilmu matematika dengan notasi A tambah B, I. Dengan A, B merupakan bilangan real dan I merupakan bilangan imajiner. Secara umumnya, semua bilangan dalam ilmu matematika merupakan bagian dari bilangan kompleks. Tapi, pemahaman mengenai bilangan kompleks secara umumnya dapat ditekuni saat menempuh jenjang ilmu matematika murni di perguruan tinggi. Nah, kita kan sudah tahu nih garis besarnya tentang macam-macam bilangan. Oke, mari kita lanjut. Nah, ini bisa sebagai rangkuman ya untuk teman-teman semua. Jika tadi penjelasan saya terlalu cepat atau bagaimana, susah atau ingin dicatat, nah ini bisa menjadi rangkumannya. Bilangan asli tadi 1, 2, 3, dan 4 sampai seterusnya. Bilangan cacah merupakan bilangan asli plus 0, berarti 0, 1, 2, 3, 4, plus seterusnya. Nah, bilangan bulat 0, 1, 2, 3 seterusnya, min 1, min 2, min 3 seterusnya.
Nah, bilangan rasional, semua bilangan bulat ditambah pecahan dan desimal yang bisa menjadi pecahan. Bilangan irasional terdiri dari desimal yang tidak berujung, desimal yang tidak bisa diubah ke pecahan, dan bilangan yang tidak bisa keluar dari akar. Contohnya ini tadi ya. Semua bilangan di atas termasuk dalam bilangan real. Bilangan imajiner, ini bilangan yang tidak terbayangkan, seperti akar negatif yang memiliki lambang I. Bilangan kompleks, campuran dari bilangan real dan imajiner. Nah, masih macam-macam bilangan ya. Ada bilangan ganjil. Apa sih itu bilangan ganjil? Bilangan ganjil adalah bilangan bulan yang tidak habis dibagi 2. Masuk kita ke contohnya. 3 dibagi 2 sama dengan 1. Berarti ada sisanya ya. Sisanya 1. Ambil contoh lagi. 5 dibagi 2 sama dengan 2, sisanya 1. Nah, kita ambil contoh yang lain. 7 dibagi 2 sama dengan 3. Apakah ada sisa? Ada, sisanya 1. Berarti yang tidak habis dibagi 2. Setelah adanya bilangan ganjil, masuk kita ke bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan bulat yang habis dibagi 2. Contohnya, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Berarti ada sisa? Tidak, sisanya 0. Min 8 dibagi 2 sama dengan min 4. Sisanya juga 0. Nah, jadi perbedaannya itu, kalau bilangan ganjil tidak habis dibagi 2, sebaliknya bilangan genap habis dibagi 2. Setelah bilangan ganjil dan bilangan genap, ada bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat adalah bilangan yang diperoleh dari perkalian suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri sebanyaknya 2 kali dan disimbolkan dengan pangkat 2. Contohnya, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Berarti 2 kali 2 ya. Nah, 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3, 9. 4 pangkat 2 sama dengan 4 kali 4, 16. Oke, paham semua ya? Nah, ada bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Contohnya, 2, berarti bisa dibagi 1 atau dibagi 2. Nah, contoh lain 3, bisa dibagi 1 atau 3. Kalau 4, bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 4 kan? Berarti dia bukan termasuk bilangan prima. Nah, kalau 11, bisa dibagi 1 atau bisa dibagi 11. Contohnya apa lagi? 13, bisa dibagi 1 atau bisa dibagi 13, tidak bisa dibagi 2 atau 3 atau 4 ya, yang 13 ini. Nah, bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bilangan asli yang memiliki 2 faktor prima. Bilangan asli ya, berarti contohnya 4, 6, 8, 9, 10, 12, dan seterusnya. Banyak lagi ya. Selanjutnya, bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, contohnya 5/7. 5 dinyatakan sebagai bilangan pembilang, 7 dinyatakan sebagai bilangan penyebut. Apalagi contohnya? 2/4. 2 disebut sebagai bilangan pembilang, 4 disebut sebagai bilangan penyebutnya. Oke, mengerti?
Masuk kita ke contoh soal bilangan asli. Bilangan asli itu bilangan real ya. Nah, kita bacakan soalnya. Ria memiliki 20 ekor kambing. Ria ingin memiliki peternakan kambing yang sukses sehingga Ria membeli 12 ekor kambing. Setelah beberapa minggu, kambing Ria mati sebanyak 15 ekor. Ria pun kembali membeli kambing sebanyak 2 kali kambing yang mati. Jadi, berapakah sisa kambing yang dimiliki Ria? Kita buat diketahuinya. Ria memiliki kambing 20 ekor. Ria juga membeli kambing 12 ekor. Kambingnya mati, semuanya ada 15 ekor. Ria membeli kembali kambingnya sebanyak 2 kali kambing yang mati. Nah, yang ditanya, berapakah sisa kambing yang dimiliki Ria? Nah, mari kita jawab. 20 tambah 12 itu merupakan semua kambingnya Ria sebelum ada kambing yang mati. 20 tambah 12 sama dengan 32 ekor. Nah, ternyata ada nih kambing yang mati sebanyak 15 ekor. Jadi, 32 dikurang 15 sama dengan 17 ekor. Nah, tadi katanya ada 2 kali kambing yang mati. Berarti, tadi kan yang mati 15. Berarti 2 dikali 15 sama dengan 30 ekor. Jadi, kita jumlahkan aja semuanya yang ada 17 ekor ditambah 30 ekor sama dengan 47 ekor. Jadi, semua kambing yang dimiliki Ria adalah 47 ekor. Contoh soal bilangan cacah. Ini khusus contoh-contoh soal yang cerita ya. Dalam 1 bulan, Ria bekerja di toko roti selama 22 hari. Dalam 1 hari, Ria dapat membuat 65 roti. Maka, dalam 1 bulan, berapa rotikah yang dapat Ria jual di toko? Nah, diketahuinya, dalam 1 bulan, Ria bekerja selama 22 hari. Nah, dalam 1 hari, Ria tuh dapat membuat 65 roti. Ditanya, berapakah roti yang dapat Ria jual di toko selama 1 bulan? Mari kita jawab. 22 hari dikali 65 roti berarti sama dengan 1430 roti. Mengapa demikian? Karena Ria bekerja selama 22 hari dalam 1 bulan itu. Jadi, Ria membuat roti dalam 1 harinya 65. Jadi, 22 hari dikali 65 roti. Nah, jadi roti yang dapat Ria jual di toko selama 1 bulan adalah 1430 roti. Dan selanjutnya, contoh soal bilangan bulat. Putri ingin membeli sebuah mainan masak-masakan, tetapi uangnya belum cukup. Mulai besok harinya, Putri menabung sebanyak 5.000 tiap hari. Setelah 25 hari, uang Putri menjadi 225.000. Berapakah uang Putri mula-mula? Mari kita jawab. Total uang Putri kan 225.000 nih. Nah, hasil tabungan selama 25 hari itu berarti 5.000 dikali 25 sama dengan 125.000.
Maka uang mula-mula Putri adalah uang mula-mula sama dengan total uangnya tadi dikurangi hasil tabungannya. Berarti 225.000 dikurang 125.000 menjadi 100.000. Nah, dengan demikian uang Putri mula-mulanya adalah 100.000. Ya. Contoh soal bilangan real. Ria pergi ke toko baju. Ternyata di toko itu ada memberikan diskon sebesar 25% untuk semua produknya. Jika Ria berbelanja senilai 800.000, berapakah Ria harus membayar? Nah, diketahuinya diskonnya tadi kan 25%. Nah, belanjaan Ria ini senilai 800.000. Nah, jika ditanya berapakah Ria harus membayarnya, maka kita jawab diskonnya tadi 25% dikali 800.000 menjadi 25 per 100 karena 25% itu sama dengan 25 per 100 ya. Dikali 800.000 sama dengan 200.000. Nah, jadi 800.000 dikurangin 200.000 sama dengan 600.000. Jadi Ria harus membayar sebesar 600.000. Paham ya? Selanjutnya, contoh soal bilangan pecahan. Putri pergi ke rumah sakit untuk berobat. Setelah berobat, dokternya memberikan 40 tabel obat pada Putri. Jika tiap hari Putri harus minum 1/4 tablet, maka obat Putri akan habis dalam. Nah, diketahuinya total tablet obat itu ada 40 tablet. Dosis minumnya 1/4, berarti jika kita sederhanakan sama dengan 5/4. 4 dikali 1, 4 tambah 1, 5. Berarti 5/4. 5/4 tablet per hari. Nah, yang ditanya waktu sampai obatnya habis. Mari kita jawab. Waktu berarti sama dengan total obatnya ya, dibagi dosis minumnya tadi. Jadi, 40 bagi 5/4. Nah, kita putar balikkan, yang dari bagi menjadi kali, berarti pembilang dan penyebutnya menjadi dibalikkan ya. 40 dikali 4/5, yang tadinya pembilangnya 5 menjadi 4, penyebutnya 4 menjadi 5 ya. Jika diubah dari bagi ke kali. Sama dengan 32. Jadi, obat Putri akan habis dalam waktu 32 hari. Nah, contoh soal bilangan kuadrat. Sebuah percetakan di samping kampus membeli 500 rim kertas. Wah, banyak ya. Berapa lembar kertas yang dibeli percetakan tersebut? Nah, yang ditanya lembar kertasnya ya. Langsung kita jawab. 500 pangkat 2. Karena yang ditanya berapa lembar kertasnya ya. Jadi 500 pangkat 2 berarti 500 dikali 500 sama dengan 250.000. Jadi, ada 250.000 lembar kertas yang dibeli percetakan. Nah, paham ya sampai sini? Sampai segitu saja yang dapat kita pelajari pada hari ini. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Dan terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, and share ya. Terima kasih. Syukron, arigato, merci, sheshe, danje, kamsamida, zehoje, sukriya. Thank you, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.